Shalom pemirsa, pada hari ini Dinas Koperasi UKM Kota Bekasi sedang menyelenggarakan kegiatan pelatihan PKP dalam rangka SPIRT yang dihadiri oleh 150 peserta UMKM Kota Bekasi. Nah, kebetulan di sebelah saya sudah ada para petinggi-petinggi dari Dinas Koperasi, yaitu beliau adalah Bapak Kadis, Bapak Abdillah Hanta. Ada Pak Kabid, Bapak Toto, dan ada Ibu Tri selaku Kasih Dinas Koperasi. Nah, saya mau tanyakan ke beliau, Bapak, sebenarnya apa sih tujuan diadakannya pelatihan ini, Pak? Baik, terima kasih Ibu. Pemerintah Kota Bekasi memang merasa berkewajiban, kan ini merupakan suatu program dalam rangka meningkatkan UMKM yang naik kelas. Berbagai jenis pelatihan, apakah itu kita untuk mendapatkan sertifikat halal, apakah itu yang namanya PIRT, ini merupakan suatu keharusan bagi penggiat UMKM yang mau naik kelas. Tanpa ini, mereka akan stuck. Nah, saya berharap dengan kegiatan ini, walaupun memang hari ini kita baru sampai di angka 150 penggiat UMKM yang mengikuti ini, namun kita tetap tiap tahun ingin kita tambah. Kenapa? Ini merupakan kebutuhan. Apakah UMKM mau berbicara hanya tingkat kota? Apakah mau naik ke tingkat provinsi, nasional, ataukah sampai ke luar negeri kita ekspor? Ini salah satu wahana untuk meningkatkan UMKM yang naik kelas. Demikian. Pada hari ini melaksanakan kegiatan pelatihan PIRT. Bahwa PIRT ini kita laksanakan pada tahun ini ada 2 gelombang. Gelombang yang pertama sudah dilaksanakan sebanyak 100 orang, dan pada hari ini kami melaksanakan pelatihan penelitian sertifikat PIRT untuk 150 orang. Jadi sesuai dengan tupoksi kami memfasilitasi kepada para pelaku UMKM untuk mendapatkan PIRT ini secara gratis. Jadi pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Koperasi dan UKM melaksanakan pelatihan PIRT secara gratis untuk 100 dan 150, jadi 250 pelaku UMKM. Jadi PIRT ini menjadi salah satu persyaratan untuk para pelaku UMKM bisa masuk ke supermarket dan mal-mal, karena mereka mensyaratkan salah satunya adalah mempunyai sertifikat PIRT dan tentunya ada halal dan NIB dan yang lainnya. Tetapi salah satu yang kami laksanakan pada pagi hari ini yaitu pelatihan PIRT adalah untuk mendorong para pelaku UMKM ini bisa masuk kepada supermarket dan mal-mal, dan tentunya nanti bisa menambah penghasilan atau menguatkan perekonomian yang ada di Kota Bekasi khususnya. Pemirsa, dalam perizinan PIRT, salah satu syarat wajib yaitu peserta harus mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Nah, di sini di sebelah saya sudah ada Pak Rudi dari Dinas Kesehatan. Beliau adalah Kepala Subkoordinator, Kepala Seksi Dinas Kesehatan. Nah, lebih jelasnya kenapa peserta harus mengikuti pelatihan penyuluhan keamanan pangan, beliau lebih paham. Nah, Pak Rudi, gimana sih? Kenapa untuk pengajuan PIRT itu peserta harus mengikuti pelatihan penyuluhan keamanan pangan yang biasanya disingkat pelatihan PKP itu, Pak? Siap. Ya, makasih Bu Aisyah. PKP itu adalah sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin edar PIRT. Apa sih PIRT? Itu adalah pangan industri rumah tangga, merupakan izin edar makanan yang khusus UMKM untuk skala rumah tangga. Jadi untuk mendapatkan izin edar PIRT itu
penanggung jawab ataupun pemilik itu harus dilatih dengan namanya pelatihan penyuluhan keamanan pangan. Dia harus terpapar 7 sampai 10 materi tentang wawasan bagaimana membuat pangan yang baik, pangan yang aman. Nah, di regulasi yang sekarang sudah ada OSS. Perizinan itu berdasarkan berbasis risiko. Nanti ada risiko rendah, risiko menengah, dan risiko tinggi. Khusus pangan, izin edar itu adalah kategori menengah rendah. Nah, di OSS nanti ada, kalau udah masuk menengah rendah, semua pemohon itu akan mencantumkan persyaratan akan memenuhi penyuluhan keamanan pangan dalam waktu 3 bulan. Nah, dalam waktu 3 bulan, semua pelaku UMKM, siapapun dia, dimanapun dia harus memiliki sertifikat PKP atau sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Nah, pada hari ini kita sudah difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM kepada masyarakat Kota Bekasi, kurang lebih 150 UMKM. Hari ini kita melakukan pembinaan penyuluhan keamanan pangan supaya nanti mendapatkan izin edar PIRT. Sudah mendapatkan izin edar PIRT, nah ini akan berlaku seluruh Indonesia. Ya, kalau sudah memiliki izin edar PIRT berarti produknya itu sudah melewati pemeriksaan fase-fase. Jadi dia sudah layak tempatnya, sudah layak labelnya, sudah layak karyawannya, sudah layak produk yang beredar ini jika memiliki izin edar. Nah, izin edar inilah sebagai salah satu persyaratan beredarnya di distribusi makanan. Jadi teman-teman yang ada lagi pelatihan hari ini adalah orang-orang yang beruntung mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Setelah penyuluhan keamanan pangan, 3 bulan berikutnya akan divisitasi, akan disurvei, akan divalidasi. Betul tidak? Pelatihan ini kita sinkronisasikan dengan di lapangan. Mudah-mudahan sesuai, mudah-mudahan diperbaiki, mudah-mudahan UMKM Kota Bekasi maju, produknya baik dan bisa beredar bahkan skala nasional. Dengan melakukan nanti dari UMKM ada bazar, ataupun ada penempatan apalagi di gerai-gerai seperti Indomaret, Alfamart. Sudah ada ya Bu ya? Jadi memang udah layak dari segi packaging, label itu kan udah masuk gitu ya Pak ya. Di situ kan di PKP itu juga akan diajarkan gitu. Ya, label. Jadi untuk memasuki di gerai-gerai distribusi makan itu harus memiliki izin edar. Nah, jika tidak memiliki izin edar, ya akan menjadi keamanan mutu pangannya tidak bisa dijaga. Karena tidak melewati persyaratan yang sudah kita sampaikan dan yang sudah kita visitasi nanti di lapangan. Mudah-mudahan pertemuan hari ini ilmu yang bermanfaat kepada UMKM untuk menerapkan di usahanya masing-masing. Jangan hanya di batas ruangan ini saja. Harus diterapkan ya. Diterapkan. Nanti bagaimana alur-alurnya, bagaimana cara mengendalikan proses produksi. Yang hari Senin rasanya A, hari Selasa rasanya A juga. Jangan berbeda-beda rasa. Jadi pengendalian proses produksinya dijagalah. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat, apalagi difasilitasi oleh Dinas Koperasi UMKM ya. Berarti kita memperhatikan UMKM Kota Bekasi. Betul. Ya, jadi kenapa perizinan PIRT itu bisa terbit? Berarti memang yang mengajukan itu memang harus diajarin dulu, istilahnya begitu ya Pak. Mereka harus dilatih dulu, diajarin cara memproduksi dengan baik, cara mengolah dengan baik, kelayakan usahanya, yang tempat produksi dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah dapat itu, makanya sertifikat itu akan terbit. Jadi demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.